Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farhan Nubaidillah dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892250198. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UTS mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Di sini saya mengambil materi tentang perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional menurut Wahono, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Nah, ada 3 bentuk hubungan ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. 2. Terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Yang ketiga, terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Nah, terdapat tujuan perdagangan internasional, yaitu yang pertama menaikkan devisa negara, yang kedua pertumbuhan ekonomi yang dimana seperti tenaga kerja Indonesia yang bekerja atau tinggal di luar negeri, yang ketiga mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor, yang keempat eksistensi tenaga kerja, yang kelima memenuhi kebutuhan di negara lain, entah itu kebutuhan tenaga kerja seperti engineer, terus pembantu rumah tangga, dan juga seperti pekerjaan-pekerjaan yang lainnya gitu. Nah, di sini terdapat manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, membentuk hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua, dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemakmuran negara. Yang keempat, dapat mengurangi pengangguran. Yang kelima, dapat mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang keenam, dapat menstabilkan harga di dalam negeri. Nah, kerugian perdagangan internasional. Yang pertama, kemudahan mendapatkan barang produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Contohnya di tekstil, yaitu thrifting yang sekarang lagi booming, yang dimana sangat merugikan atau menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta tidak berjalannya perputaran keuangan. Yang kedua, barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif, yaitu yang tadi thrifting yang tadi, entah itu baju, sepatu maupun HP gitu. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, maka akan ada eksploitasi sumber daya alam. Yang keempat, terlalu tergantung pada iptek dan modal asing, sehingga pertumbuhan industri terhambat. Yang kelima, persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil gulung tikar, dan juga banyaknya kompetitor dalam satu jenis produk. Nah, di sini terdapat contoh perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan internasional ekspor. Ekspor merupakan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Biasanya proses ekspor dimulai dari adanya penawaran dari suatu pihak yang disertai dengan persetujuan dari pihak lain melalui sales kontrak proses. Dalam hal ini adalah pihak eksportir dan importir, dan juga dalam beberapa waktu dekat ini kebijakan pemerintah untuk ekspor juga banyaknya seperti benih lobster, benih udang, terus seperti nikel dan juga pertambangan. Nah, itu kebijakan ekspor untuk
itu agak susah ya. Yang kedua, perdagangan internasional impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negeri atau luar negeri ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Nah, selanjutnya kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, tarif merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang kedua, subsidi ekspor, yaitu pembayaran yang dibayarkan kepada perusahaan maupun perorangan yang akan menjual barang ke luar negeri. Yang ketiga, pengendalian pemerintah. Yang keempat, pembatasan impor, pembatasan langsung yang dikenakan atas jumlah barang yang diperbolehkan untuk impor. Terus hambatan birokrasi merupakan salah satu bentuk pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi impor. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, meskipun perdagangan internasional sudah ada sejak lama, tetapi perdagangan internasional masih menghadapi berbagai kendala. Yang pertama, nilai tukar yang berbeda. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional. Yang ketiga, terjadinya konflik pada suatu negara. Yang keempat, kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. Nah, demikian presentasi untuk tugas UTS mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.